Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rohmatin dari jurusan Pendidikan Matematika 3 2019. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal mengenai dimensi 3 dan sudut dalam dimensi 3. Untuk mengetahui soal-soal yang akan saya jelaskan, mari teman-teman simak penjelasan saya berikut ini. Untuk soal yang pertama yaitu jarak antara titik dengan bidang. Untuk mengetahui bagaimana soal dan penjelasannya, berikut ini. Nah, untuk soal yang pertama yaitu perhatikan kubus berikut. Jika titik P terletak pada perpanjangan rusuk DC sehingga CP berbanding DP adalah 1:3, berapakah jarak titik P dengan bidang BDHF? Nah, untuk penyelesaiannya kita gambar dulu gambar kubusnya seperti ini. Nah, di soal itu diketahui titik P terletak pada perpanjangan rusuk DC, sehingga kita misalkan titik P-nya itu ada di sini. Kita garis. Seperti ini. Nah, kemudian perhatikan angka bandingnya, yaitu ada CP banding DP adalah 1:3. Nah, berarti panjang C ke P itu adalah 1 dan panjang D ke P itu adalah 3. Sehingga diperoleh perbandingan DC berbanding CP, yaitu 2:1. Kemudian kita tarik garis dari P menuju B. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik juga garis dari B menuju D. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah bidang BDHF. Kita pertebal bidang BDHF tersebut. Itu dari BD HF. Nah, seperti ini. Kemudian kita pisahkan gambar segitiga ini. Segitiga BDP seperti ini. Di sini adalah titik P-nya, sini B, dan sini adalah D. Nah, sehingga jarak dari titik P dengan bidang BDHF itu adalah P ini menjadi tegak lurus dengan BD. Sehingga didapatlah garis seperti ini. Kita misalkan ini adalah garis titik K.
Jadi ini adalah garis PK. Garis PK inilah yang ditanyakan dalam soal ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa menggunakan prinsip kongruensi luas segitiga. Kongruensi luas segitiga. Nah, apa kongruensi luas segitiga ini? Yaitu apabila segitiga ini menggunakan alas DP, maka dia tingginya BC. Tetapi jika dia alasnya BD, maka tingginya adalah PK. Nah, kita lihat dulu ukuran-ukuran panjangnya ya. Kita lihat di sini yaitu ada perbandingan CP banding DC banding CP yaitu 2:1. Sehingga diperoleh panjang DC ini adalah 12 karena sudah diketahui 12 cm. Kemudian CP-nya itu adalah 6 cm. DC BC ini sama, yaitu 12 cm. Dan DB itu adalah diagonal bidangnya, ya, yaitu setelah dicari yaitu hasilnya 12/2. Nah, sekarang kita bisa mencari PK dengan prinsip ini, yaitu alas tinggi sama dengan alas tinggi. Kita lihat PK dikali BD sama dengan DP dikali BC. Nah, untuk mencari PK adalah DP kali BC dibagi BD. Nah, kita masukkan angka-angkanya, yaitu 18 dari mana 18? 18 adalah penjumlahan panjang DC dengan CP, 12 ditambah 6, yaitu 18. 18 dikali BC-nya, yaitu 12, dibagi BD, 12/2. Nah, sama dengan kita bisa coret 12 dengan 12. Tersisalah 18/2. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan kita mengali angka sekawannya, yaitu akar 2 dikali akar 2/2 sama dengan ini 18 kali akar 2 yaitu 18/2 dibagi akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Nah, sama dengan kita sederhanakan 18 bagi 2 yaitu 9. Masih tersisa akar 2 cm. Jadi jarak titik P dengan bidang BDHF adalah 9/2 cm. Nah, itu tadi untuk soal nomor 1 beserta penjelasannya. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu mengenai jarak antara garis ke bidang. Berikut ini penjelasannya. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini yaitu mengenai materi jarak antara garis ke bidang.
soalnya yaitu di sini ada 5 seberaturan ya. Pertanyaannya adalah tentukan jarak garis AD ke bidang TBC. Di mana diketahui bahwa alasnya yaitu 10 cm dan sisi tegaknya yaitu 13 cm. Kita disuruh mencari jarak AD ini ke bidang TBC-nya. Nah, seperti ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan garis bantu, yaitu garis bantu tengah. Kita taruh garis bantunya di sini. Titik garis putus-putus seperti ini. Misal ini adalah titik Q. Kita juga bantu di sini. Misal ini adalah titik P. Nah, kemudian kita bisa hubungkan antara titik P dan titik Q-nya. Seperti ini. Nah, sehingga diketahui panjang PQ itu sama dengan AB, yaitu 10 cm. Dan di sini kita juga tahu panjang BQ itu adalah setengahnya 10, yaitu 5 cm. Di sini juga 5 cm. Nah, kita ketahui bahwa panjang garis TQ itu sama dengan panjang garis TP-nya. Sehingga kita dalam menyelesaikan ini bisa menggunakan teorema Pythagoras seperti ini. Teorema Pythagoras. Misal kita mencari dengan garis TQ, maka TQ sama dengan akar dari TC kuadrat kita kurang dengan QC kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu akar dari TC-nya 13 kuadrat dikurang QC-nya 5 kuadrat. Nah, sama dengan 13 kuadrat itu 169 dikurang 5 kuadrat, yaitu 25. Sama dengan akar 144. Sama dengan akar 144 adalah 12. Sehingga kita dapatkan panjang dari TQ itu adalah 12 cm dan TP-nya juga 12 cm. Kita bisa mengeluarkan segitiga ini seperti ini. Ini adalah titik P, sini Q-nya, dan di sini adalah T.
di sini yang ditanyakan adalah jarak garis AD ke bidang TBC. Jadi, yang ditanyakan adalah bisa kita buat garis seperti ini. Berarti antara jarak titik P dengan TQ. Misal ini adalah titik S. Nah, kita lihat panjang masing-masingnya, yaitu PQ-nya sudah diketahui, yaitu 10 cm. Kemudian ini adalah 12. Di sini juga 12 cm. Nah, kemudian kita bisa menarik garis dari T ke alasnya seperti ini. Misal ini adalah titik U ya. Nah, seperti ini. Sehingga untuk mencari titik ini kita bisa menggunakan aturan Pitagoras atau teorema Pitagoras, yaitu TU sama dengan akar dari TQ kuadrat dikurangi dengan QU kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu 12 kuadrat dikurang QU-nya 5 kuadrat. Akar dari 12 kuadrat yaitu 144. Kemudian 5 kuadrat yaitu 25. Kita kurangkan, yaitu akar 119. Sehingga kita ketahui bahwa panjang TU adalah akar 119. Nah, di sini sesuai pertanyaan yang kita cari adalah garis PS-nya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga yaitu rumus luas segitiga, yaitu setengah alas dikali tinggi. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas dikali tinggi. Kita masukkan setengah alasnya, yaitu ini 10 cm. Kemudian tingginya yang pertama kita memakai ini TU 119. Akar 119 sama dengan setengah dikali alasnya, yaitu kita menggunakan 12 ini TQ, yaitu 12 dikali tingginya. Kita masih mencari tingginya, yaitu PS. Kita bisa coret 2 setengah dengan setengah, sehingga kita bisa tuliskan PS sama dengan ini 10 kali akar 119 dibagi 12. Kita sederhanakan PS-nya, yaitu kita sama-sama bagi 2. 10 bagi 2 itu 5, per 12 bagi 2 adalah 6. Akar 119 cm. Sehingga jarak garis AD ke bidang TBC adalah sebesar 5/6 akar 119 cm.
Oke teman-teman, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai sudut dalam dimensi 3. Di sini soalnya yaitu yang ditanyakan adalah sudut di antara dua garis. Saya menggunakan aturan kosinus untuk menyelesaikan persoalan ini. Apakah teman-teman ingin mengetahuinya? Agar teman-teman tahu, mari kita simak penjelasan soal berikut ini. Oke, lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Di sini mengenai materi sudut dalam dimensi 3. Nah, soalnya yaitu perhatikan kubus berikut. Dengan menggunakan aturan kosinus, berapakah besar sudut antara garis EG dan garis CF? Nah, kita tahu garis EG-nya yaitu ini. Dan garis CF-nya. Nah, seperti ini. Kita bisa memindahkan atau menggeser garis CF ini ke sini. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk sudutnya itu terletak di sini. Nah, seperti itu. Untuk menggunakan aturan kosinus, kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu aturan kosinus yaitu Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2 XZ cos alfa. Ini untuk penyelesaiannya kita menggunakan aturan ini. Kita masukkan yaitu DG kuadrat sama dengan ED kuadrat ditambah EG kuadrat dikurang 2 ED dikali dengan EG cos alfa. Kita masukkan. Di sini diketahui rusuknya adalah sebesar X. Maka kita masukkan di sini yaitu X akar 2 ya. X akar 2 kuadrat sama dengan di sini juga X akar 2 kuadrat ditambah X akar 2 kuadrat dikurang dengan 2 X akar 2 dikali dengan X akar 2 cos alfa. Kemudian kita pindahkan ruasnya, yaitu di sini kita pindahkan jadi di sini 2 X akar 2 kuadrat cos alfa sama dengan 2 dikali X akar 2 kuadrat dikurang dengan X akar 2 kuadrat sama dengan di sini X akar 2 kuadrat seperti ini.
Nah, kemudian cos alfanya sama dengan cos alfa sama dengan X ya, akar 2 kuadrat dibagi dengan 2 ini, 2 X akar 2 kuadrat. Kita bisa coret ya, seperti ini, sehingga tersisa cos alfanya yaitu 1/2. Untuk cos 1/2 atau cos tengah yaitu sebesar 60 derajat. Nah, seperti ini. Sehingga besar sudut antara garis EG dan garis CF adalah sebesar 60 derajat. Nah, oke teman-teman, sudah selesai penjelasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.